Yogyakarta merupakan tempat di mana organisasi Islam terbesar di Indonesia dilahirkan. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Berkembang dari perkampungan kecil kauman, Muhammadiyah berkembang ke seluruh penjuru dunia melalui proses yang panjang. Struktur kepemimpinan Muhammadiyah semula sangat sederhana, yaitu terdiri dari Hauptschur untuk pimpinan pusat, cabang untuk Karisdenan, dan gerombolan yang kemudian menjadi ranting. Di wilayah kota Yogyakarta itu sudah ada cabang-cabang, bahkan sejak tahun 21, artinya baru 9 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Di wilayah asal kami kecil di daerah Serandaan, itu adalah cabang yang pertama kali muncul pada tahun 21. Kemudian muncul cabang-cabang lain masih di wilayah Pulau Jawa, termasuk di kota ini ada beberapa cabang waktu itu. Yang pertama yang saya masih ingat yaitu cabang Gondomanan, kemudian cabang Karangkajen, cabang Kota Gede, dan cabang Suronatan, dan yang terakhir adalah cabang Wirobrajan Patangbuluan. Itu di kota, tapi kedudukannya sama. Sementara kota ini adalah wilayah tingkat kota yang berkedudukan sama dengan kabupaten. Oleh karena itu, karena nama yang dipakai adalah nama daerah, Wirobrajan, Gondomanan, Suronatan, dan seterusnya, dari pimpinan pusat Muhammadiyah menghendaki bahwa salah satu cabang di kota itu bernama secara formal Cabang Yogyakarta. Oleh karena itu, berdasarkan SK pimpinan pusat pada tahun 48 bulan Desember, cabang Suronatan dari cabang yang sudah ada ditetapkan oleh PP Muhammadiyah sebagai cabang kota Yogyakarta. Dan itulah awal mula munculnya pimpinan daerah sebagai embrional. Dalam perkembangannya dari cabang kota yang semula dari cabang Suronatan tadi, ada cabang Gondomanan dan cabang yang lain. Cabang Gondomanan memiliki gerak dan langkah yang lebih efektif dibanding cabang Suronatan. Oleh karena itu, pada tahun 64 itu pula lah cabang Gondomanan, saya ulangi, cabang Gondomanan yang kiprahnya lebih mantap dari cabang Suronatan, oleh pimpinan pusat ditetapkan sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Setiap organisasi mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Begitu juga dengan Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang memiliki senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang, dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mencapai visi tersebut, Muhammadiyah mempunyai misi. Pertama, menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, menyebar luaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih atau makbuloh. Ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.
Dari masa ke masa, pimpinan daerah Muhammadiyah silih berganti. Tahun 1952 sampai dengan 1956 diketuai oleh Haji Sudiharjo dan Bahar Heru Laksono. Tahun 1971 sampai dengan 1974 diketuai oleh M. Jindar Tamimi. Tahun 1974 sampai dengan 1977 diketuai oleh Dr. Andes Hussein Ahmad. Tahun 1978 sampai dengan 1981 diketuai oleh Dr. Andes Hidayat Nur. Tahun 1985 sampai dengan 1990 diketuai oleh M. Kastolani. Tahun 1990 sampai dengan 1995 diketuai oleh Dr. Andes Hajam Murusdi SU. Tahun 1995 sampai dengan 2000 diketuai oleh Dr. Andes HM Margono Pospo Suwarno. Tahun 2000 sampai dengan 2005 diketuai oleh Dr. Andes H. Marwazi NZ. Tahun 2010 sampai dengan 2015 diketuai oleh Bapak Aris Madani SPDI. Pada periode ini, pimpinan daerah Muhammadiyah terdiri dari H. Akhid Widirahmanto sebagai Ketua 1, Moh Muzani sebagai Ketua 2, Rinto Trinugroho sebagai Ketua 3, Haji Hamim Yarkasih Putro sebagai Ketua 4, Nur Ahmad Ghazali sebagai Ketua 5, Haji Ahmad Muhajir sebagai Ketua 6, dan Heni Astianto sebagai Ketua 7. Adapun jajaran sekretaris dan bendahara adalah Marwan DS sebagai Sekretaris, Wiharto sebagai Sekretaris 1, Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris 2, Haji Suparto sebagai bendahara, dan Iwan Setiawan sebagai bendahara 1. Nah, majelis itu dibentuk dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dari PDM Kota Jogja. Ada yang memang diamanatkan di dalam muktamar sehingga memang harus ada majelis tersebut. Tapi yang paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan dari PDM Kota Yogyakarta. Nah, pada periode 2010-2015 ada sejumlah 12 majelis dan 6 lembaga. Yang pertama, majelis yang ada di PDM ini adalah majelis tarjih. Jadi majelis tarjih berkenaan dengan kaitan keputusan-keputusan tarjih pimpinan pusat, itu dia punya kewajiban untuk melakukan sosialisasi, kemudian menyampaikan baik dari level amal usaha maupun level PCM PRM. Kemudian juga dia membuat tuntunan-tuntunan yang memang khas ada di PDM Kota Yogyakarta. Majelis yang kedua adalah majelis tablih. Majelis tablih itu adalah berkenaan dengan bagaimana PDM melakukan syiar, PDM melakukan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman, memberikan atau sosialisasi paham-paham tentang kemuhammadiyahan. Dan oleh karena itu Majelis Tabligh dalam 1 bulan sekali itu rutin mengadakan pengajian pimpinan. Yang ketiga adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini majelis yang paling banyak pekerjaannya di PDM. Pendidikan Dasar Menengah itu mereka mengelola sekitar kurang lebih 60 sekolah, mulai dari SD sampai dengan SMA. Nah, majelis inilah yang mulai membina sekolah-sekolah dari A sampai Z, bahkan inisiasi pendirian dan yang lainnya. Sehingga majelis ini kebetulan memiliki anggota yang paling banyak, yang dia punya sekretariat sendiri, karena itu untuk mendukung keberlangsungan program dari Majelis Dikdasmi. Yang keempat ada Majelis Pendidikan Kader atau MPK. Dia berkaitan dengan rekrutmen kader. Bagaimana PDM Kota itu memiliki kader-kader yang militan, yang nanti kemudian bisa meneruskan daripada perjuangan di Muhammadiyah ini.
Maka program yang paling utama dari MPK ini melaksanakan yang namanya Baitul Arqam. Jadi Baitul Arqam di seluruh level PCM sampai dengan amal usaha Muhammadiyah. Kemudian ada Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, itu berbicara tentang masalah kesehatan. Majelis Sosial, Pelayanan Sosial atau MPS, itu berkaitan dengan masalah pelayanan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, jadi itu memberdayakan ekonomi. Mungkin salah satu program yang nanti akan dilaksanakan adalah berkenaan dengan pendirian Baitul Tamwil Muhammadiyah. Ini adalah lembaga keuangan yang nanti diharapkan akan mampu memobilisasi keuangan di umat, kemudian nanti akan bisa bermanfaat dan berguna bagi pemberdayaan ekonomi. Majelis yang selanjutnya adalah wakaf dan keharta bendaan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, ada Majelis Hukum dan HAM, dan Majelis Lingkungan Hidup, serta Majelis Pustaka dan Informasi. Kemudian ada 6 lembaga yang meliputi pengembangan cabang dan ranting, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, Lembaga Penanggulangan Bencana, Lembaga Zakat Infak dan Sedekah, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, dan Lembaga Seni, Budaya, serta Olahraga. Majelis dan lembaga itu memiliki program yang ditujukan untuk keberhasilan program umum yang ada di PDM Kota Yogyakarta. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta memiliki wilayah kepemimpinan yang cukup luas. Setiap kecamatan yang terdiri wilayah kota memiliki 1 cabang Muhammadiyah, kemudian memiliki ranting Muhammadiyah pada setiap kelurahan. Organisasi otonom adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Di lingkungan pimpinan daerah Muhammadiyah terdapat 8 buah organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu 1. Pimpinan Daerah Aisyah, 2. Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, 3. Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyah, 4. Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, 5. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jasman Al-Kindi, 6. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Fakhrudin, 7. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, 8. Hizbul Wathan. Amal usaha Muhammadiyah adalah salah satu bentuk lembaga, institusi, atau instansi yang menjadi wujud dari usaha Muhammadiyah dalam mencapai maksud dan tujuannya. Amal usaha Muhammadiyah di bidang keagamaan ini terwujud dalam berbagai macam berdirinya masjid, musola, maupun pondok pesantren. Amal usaha di bidang pendidikan, karena Muhammadiyah berada di tempat ibu kota Muhammadiyah atau tempat berdirinya Perserikatan Muhammadiyah, di mana kota Yogyakarta telah merupakan kota pelajar, maka Muhammadiyah Kota Yogyakarta sangat gigih untuk mendirikan amal usaha di bidang pendidikan. Sehingga sampai sekarang ini amal usaha di bidang pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta ada 60 amal usaha di bidang pendidikan yang terdiri dari amal usaha pendidikan tingkat dasar dan amal usaha pendidikan tingkat menengah. Di bidang kesehatan, karena Rumah Sakit PKU Muhammadiyah ada di Kota Yogyakarta, maka Muhammadiyah Kota Yogyakarta belum ada usaha untuk mendirikan rumah sakit, tapi tetap mengembangkan usaha-usaha rumah sakit yang telah dirintis oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Di bidang sosial, Muhammadiyah mempunyai 2 amal usaha yang cukup lama, yaitu yang merupakan panti asuhan Muhammadiyah
Masih banyak lagi di tingkat ranting dan cabang yang mengembangkan amal usaha di bidang sosial ini. Sesuai dengan perkembangan zaman, pimpinan daerah Muhammadiyah memiliki program yang sejalan dengan visi misi Muhammadiyah. Ada 8 program. Yang pertama adalah konsolidasi organisasi. Program yang kedua adalah program konsolidasi ideologi. Yang ketiga adalah penguatan ruhiyah kepemimpinan. Kemudian yang keempat adalah program dana persyarikatan dan asuransi. Kemudian yang kelima adalah pengembangan cabang, ranting, amal usaha, dan kader. Kemudian yang keenam adalah siar dan dakwah kultural. Kemudian yang ketujuh adalah pengembangan sarana fisik dan pemanfaatan harta milik Muhammadiyah. Yang kedelapan, yang terakhir adalah pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Harapan kami mudah-mudahan semua yang dilakukan, program-program yang kita canangkan dan kita lakukan ini dapat memberikan support, dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya, khususnya untuk Kota Yogyakarta yang istimewa. Pimpinan daerah Muhammadiyah tetap berkomitmen bahwa sejarah menunjukkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam rentang usia 1 abad telah berkiprah optimal untuk memajukan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia.